Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kita masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih berada pada bab menciptakan lingkungan yang positif bagi anak-anak kita, terutama remaja. Ada beberapa hal yang sudah kita bicarakan sebelumnya, ya, pentingnya menciptakan lingkungan yang baik, kondusif untuk anak-anak kita, khususnya para remaja. Dan untuk merealisasikannya, kita harus melakukan beberapa hal. Di antaranya adalah menciptakan lingkungan yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini, yaitu lingkungan yang dibangun, lingkungan yang positif itu adalah lingkungan yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang. Ya, tentunya kita harus memberikan cinta yang tulus kepada anak-anak kita. Bila kita ingin mengubah kehidupan anak secara positif, maka berilah ia tempat yang luas di hati kita. Apabila kita ingin menyintai anak, maka cintailah dia dengan seluruh hati kita. Cinta adalah hal yang paling dibutuhkan oleh anak-anak secara umum, khususnya para remaja. Kita tidak akan berhasil mendidik atau membuat perubahan apapun padanya, ya, apa yang diharapkan, ya, darinya terhadap remaja-remaja kita jika kita tidak memberinya cinta yang cukup, ya. Karena tentunya mengambil hati manusia itu bukan perkara yang mudah. Dan salah satu ciri lingkungan positif adalah lingkungan yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, ya, sebaliknya, lingkungan yang dibangun atau diasas berdasarkan kekerasan, kebencian, ini adalah lingkungan yang negatif, ya. Lingkungan yang justru akan merusak, ya, mental dan kepribadian anak, ya, bukan merupakan lingkungan yang mendukung, namun lingkungan yang dapat membunuh perkembangan positif anak-anak remaja. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk bisa menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, ya, pada anak-anak kita, terutama remaja. Yang pertama tentunya adalah mengungkapkan perasaan cinta dan sayang kita kepadanya. Ya, karena itu juga dianjurkan Nabi SAW, apabila kita menyintai seseorang karena Allah, maka kita mengungkapkannya. Karena cinta itu perlu diungkapkan, nggak bisa sesuatu yang hanya cukup tersembunyi dalam hati. Karena dalam hati siapa yang tahu. Maka dari itu ada sunnahnya jika ada seorang yang datang kepada Nabi dan berkata, sungguhnya aku menyintai si fulan. Maka Nabi berkata kepadanya, apakah kamu sudah memberitahunya? Belum. Maka Nabi mengatakan, sampaikanlah kepadanya.
maka orang itu pun menyampaikan ya ungkapannya itu kepada saudaranya. Nah, demikian. Jadi artinya adalah ya perasaan cinta itu perlu diungkapkan ya, terutama ini kepada anak kita ya secara verbal. Ya, nah demikian. Kadang-kadang orang tua mungkin merasa tabu mungkin atau risih atau memang nggak mau ya mengungkapkan rasa cinta ini kepada anak-anak mereka. Ya, karena mungkin hanya mengandalkan apa yang ada dalam hati. Wah, saya ini sayang sama anak saya. Saya cinta sama anak saya, tapi kita nggak pernah mengungkapkannya. Dari mana dia tahu? Ya, wah, saya berbaik sangka saja bahwa dia mengetahui cinta saya. Ya, nah itu nggak cukup. Ya, maka dari itu ada sunnahnya mengungkapkan rasa cinta kepada orang yang kita cintai. Ya, Nabi menyuruh itu, sampaikanlah kepadanya. Ya, nah dan dalam Islam juga ada kita katakan ketentuannya ya, tata caranya ketika seorang itu mengungkapkan misalnya uhibbuka fillah, maka kita ada jawabannya ahabbakallah kama ahabbtanillah. Nah, demikian. Jadi ada aturannya. Jadi artinya apa? Iya, perasaan cinta itu perlu diungkapkan, nggak bisa mengandalkan apa yang ada dalam hati, karena orang nggak tahu apa yang ada dalam hati kita, ya sedalam apa cinta kita kepadanya. Ya, demikian juga kepada anak, bukan hanya kepada pasangan hidup ya, kepada istri misalnya atau kepada suami. Ya, kadang-kadang suami istri ya mungkin ya nggak melewati proses pacaran mungkin ya. Ya perjodohan, ketemu kan gitu ya, cocok, ya, sesuai kriteria kawin kan begitu ya, nikah. Dan mungkin sudah punya banyak anak, 1, 2, 3, 4, 5, nggak pernah mengungkapkan rasa cinta kepada pasangannya. Mungkin kita menganggap, wah itu kan terlalu gombal ya, nggak perlu lah mengatakan aku menyintaimu, aku sayang padamu. Ya, tidak, itu diperlukan. Itu adalah anggapan yang keliru. Ya, beda ya, satu cinta yang diungkapkan dengan cinta yang terpendam dalam hati. Walaupun ya pada dasarnya, hakikatnya kita menyintainya. Tapi kita perlu mengungkapkan itu kepadanya. Nah, demikian ya, kepada pasangan hidup dan juga kepada anak. Anak juga perlu tahu ya, apa yang ada dalam hati kita dari rasa cinta dan sayang kepadanya. Nah, demikian. Jadi jangan punya pikiran bahwa itu cuma lip service doang, gombal, nggak perlu berlebihan atau sia-sia atau nggak ada faedah. Ya, dia nggak perlu tahu. Saya ikhlas, ya nggak seperti itu. Karena ada juga yang beralasan seperti itu. Saya ikhlas mencintainya, nggak perlu dia tahu. Enggak. Kalau demikian adanya, maka Nabi tidak menyuruh orang itu untuk menyampaikan rasa cintanya kepada saudaranya. Ya cukup dalam hati saja, ya sembunyikan saja supaya kamu ikhlas menyintainya. Enggak, itu bukan seperti itu. Ya, nah demikian. Termasuk juga kepada anak-anak kita. Ya, nah. Tapi ya mungkin ini masalah tradisi juga, budaya ya, nggak biasa. Atau orang tua masa mengungkapkan rasa cinta kepada anaknya atau sebaliknya ya. Nah, itu juga mengajarkan kita mengajarkannya ya bahwa cinta itu perlu diungkapkan ya. Itu adalah teladan juga yang kita berikan kepadanya. Oh, begitulah ya cara mengungkapkan cinta dengan menunjukkan cinta, yaitu dengan mengungkapkannya dengan kata-kata secara verbal ya. Nah, demikian ya. Dan juga kita bisa mengajarkan sunnah Nabi seperti yang kita sebutkan tadi, bagaimana kita mengungkapkan rasa cinta dan bagaimana kita membalasnya ketika ada orang yang mengungkapkan itu kepada kita. Dan ini bukan cinta nafsu ya, jangan dicampur adukkan dan jangan salah pahami begitu ya. Ini adalah ungkapan cinta yang didasari kasih sayang, bukan nafsu gitu ya, bukan ada di sana hal-hal negatif, bukan.
Ya, nah kadang-kadang kan ya, wah nanti dia salah paham enggak. Ini mungkin salah satu sunnah yang ya boleh jadi banyak ditinggalkan oleh manusia ataupun kaum muslimin. Ya, nah ya dengan pasangan sajalah yang itu mungkin nggak akan dimaknai macam-macam. Ya kalau dengan pasangan kita ungkapkan aku menyintaimu kan begitu ya, atau dengan bahasa apapun yang dipahaminya kan begitu ya. Ya mungkin tidak berkonotasi macam-macam. Kadang-kadang itu saja. Ya banyak juga pasangan yang dari awal nikah, dari awal ketemu sampai sudah punya anak, ya bahkan cucu nggak pernah mengungkapkan rasa cinta kepada pasangannya. Nah demikian, diam-diam aja begitu ya. Nah, padahal ya itu pasangan hidupnya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, nah itu yang pertama, ya ungkapkan perasaan cinta dan sayang itu kepadanya. Yang kedua, rawatlah perasaan cinta itu dengan pertemuan dan komunikasi yang rutin, intens. Ya, perlu pertemuan itu. Ya bertemu, bertatap muka. Ya, nah walaupun tidak sering tapi ya kita bertatap muka dengannya. Ya. Nah, kalau sekarang kan bisa tatap muka lewat vid call kan begitu ya, video call. Ya, dengan vid call ya kita bisa berkomunikasi dan bertatap muka. Kalau misalnya jauh misalnya, ya Allah mudahkan hari ini dengan teknologi yang ada dalam genggaman kita. Ya, nah demikian. Jadi perlu ada pertemuan dan komunikasi yang intens, yang rutin. Ya, karena itu penting ya. Karena untuk mengetahui perasaan seseorang kita ya perlu berkomunikasi dengannya. Ya, perlu membuka komunikasi dengan orang tersebut. Ya, apalagi dengan anak-anak kita. Ya, komunikasi dua arah maksudnya di sini ya, bukan komunikasi satu arah. Yaitu dia ya kita kita pancing juga untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya, apa yang ada dalam pikirannya. Karena untuk membaca seseorang kita perlu mendengarkannya seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya ya. Untuk memahami seseorang ya, ya apa gunanya kita memahami seseorang supaya kita bisa sabar menghadapinya. Maka kita perlu mendengarkannya. Ya, maka komunikasi yang kita maksud di sini adalah komunikasi dua arah. Ya, komunikasi dua arah. Kadang-kadang kita perlu juga memberikan kesempatan kepada anak itu untuk berbicara. Begitulah kita merawat rasa cinta dan kasih sayang dengan anak-anak kita. Jadwalkanlah pertemuan rutin dan komunikasi yang intens. Jangan putus komunikasi. Ya sesibuk apapun kita lah. Kadang-kadang ada orang tua ketika anaknya mau membuka komunikasi dia justru menghindarinya. Dia justru memutusnya. Dia justru tidak menanggapinya. Mungkin karena sibuk alasannya. Nggak mau diganggu. Ya sepenting apakah pekerjaan kita. Ya, memang penting mungkin. Tapi ya kewajiban mendidik anak juga merupakan kewajiban yang penting. Mencari uang, mencari nafkah, urusan pekerjaan mungkin juga penting. Tapi jangan dibenturkan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lain. Sehingga kita mengabaikan satu kewajiban karena terlalu fokus dengan satu kewajiban yang lain. Padahal semuanya sama-sama wajib. Mencari nafkah wajib, ngurusi pekerjaan wajib, karena itu kewajiban seorang kepala keluarga. Ya, tapi mendidik anak juga wajib. Ya, nggak bisa kita tinggalkan salah satu kewajiban dengan alasan saya sibuk dengan kewajiban yang satu. Sibuk misalnya mendidik anak, nggak mencari nafkah. Ya salah juga. Ya itulah kewajiban-kewajiban kita dalam hidup di dunia. Maka semua kewajiban itu harus kita lakukan secara proporsional. Ya, ada waktunya kita mencari nafkah, kewajiban mencari nafkah. Ada masanya waktunya juga kita ya melaksanakan kewajiban kita untuk mendidik anak dan membuka berkomunikasi dengan anak itu salah satu ya apa kita katakan ya poin yang penting di dalam pendidikan ya. Unsur yang penting dalam pendidikan. Pendidikan itu komunikasi. Nggak mungkin ada pendidikan tanpa komunikasi.
Ya, apa kita main telepati? Kan enggak. Dia tahu apa yang kita maksud dan kita tahu apa yang dia maksud tanpa komunikasi. Enggak bisa. Jadi harus komunikasi. Nah, sebagian orang tua, ada yang karena alasan sibuk nggak mau diganggu, anaknya membuka pembicaraan, dia potong, dia putus. Nanti, ayah sedang sibuk, urus pekerjaan, penting ini. Ya semua penting. Ya, kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia semuanya penting. Sholat penting. Ya, berhablun minan nas juga penting. Ya, jadi nggak bisa kita mengorbankan satu kewajiban karena sibuk mengurus kewajiban yang lain. Kalau itu sama-sama wajib ya. Nah, maka jangan ya artinya berilah kesempatan untuk waktu dan ruang untuk berkomunikasi. Kalau kita ingin menumbuhkan cinta ya, hingga kadang-kadang cinta itu menjadi hambar ya, kasih sayang itu menjadi semu ketika nggak ada komunikasi. Ya, masing-masing ya merasa aja gitu, cinta yang halu gitu. Dia cinta tuh sama saya. Ya, karena saya juga cinta sama dia gitu. Tapi ya nggak ada komunikasi, nggak, ya nanti cintanya halu ya, kasih sayangnya semu begitu ya. Nah, duga-duga aja gitu ya. Maka untuk memastikannya ya supaya nggak halu dan semu, cinta dan kasih sayang itu ya perlu membangun komunikasi yang baik, pertemuan yang rutin ya. Nah, demikian. Ya, maka kasihlah waktu untuk bertatap muka, ya, berbincang, ya, berkomunikasi, berdialog, ya. Nah, demikian. Tujuannya adalah untuk merawat ya rasa cinta dan kasih sayang itu. Nah, demikian. Yang ketiga, jika dia akan menyintai kita ketika kita bisa menjadi teladan dan inspirasi baginya. Ya, menjadi sosok yang inspiratif bagi anak. Dia akan menyintai kita jika kita bisa menjadi sosok teladan dan menjadi inspirasinya, ya. Nah itu salah satu kita katakan perkara yang menumbuhkan kedekatan ya, yang kemudian dari kedekatan itu akan menumbuhkan rasa cinta, ya. Nah demikian, dan kedekatan itu, keakraban itu ya karena dia melihat satu yang sisi positif ya, yang itu dia merasa worth it lah gitu ya kalau saya dekat dengan orang tua saya gitu. Kenapa? Karena dia adalah teladan, karena dia adalah sosok inspiratif ya. Nah demikian. Ya bukan sebaliknya ya, nggak jadi contoh yang baik ya, justru menjadi sosok yang menyebalkan gitu ya, sehingga lama-kelamaan ini ya, lama-kelamaan dia juga akan menjauh begitu ya. Nah, akan menjauh ya, dia akan menilai kayaknya nggak ada keuntungan apapun ya dekat dengan ayah atau ibu saya karena nggak jadi teladan juga dan nggak bisa menginspirasi juga begitu ya. Nah, demikian. Wah, ini yang terjadi jika ayah dan ibu itu sibuk dengan dunianya sendiri. Ya, sibuk dengan dunianya sendiri ya. Jadi kenapa orang tua harus jaim jaga image supaya bisa memberikan teladan kepada anaknya, supaya menjadi sosok yang inspiratif bagi anak gitu ya. Nah kadang-kadang misalnya ya, kita orang tua perlu bercerita tentang pengalaman, yaitu tentang keberhasilannya agar bisa menjadi inspirasi bagi anaknya, atau pengalaman sehingga anak bisa mengambil pelajaran dari orang tuanya. Maka gak heran kalau dulu kita ya dulu ya merasa dekat dengan orang tua itu karena orang tua suka cerita tentang pengalamannya, tentang bagaimana cara ya orang tua itu menjadi orang yang berhasil misalnya ya, baik itu dalam hal agama maupun dunia ya, dalam hal belajar bagaimana ya supaya bisa berprestasi ya, itu akan memberikan inspirasi baginya, dia akan suka mendengarkannya ya. Nah demikian, bukan kita menjadi sosok yang menyebalkan begitu ya. Ya misalnya pembicaraan yang anfaidah kan begitu ya, yang kadang-kadang justru merendahkan, menyindir kan begitu ya, atau berbau bully
ya, dan pembicaraan-pembicaraan yang kadang-kadang nggak ada manfaatnya, ya. Nah, demikian. Ya, maka ya mau tidak mau orang tua harus bisa jadi teladan, ya, dan menjadi sumber inspirasi bagi anak-anaknya. Itu salah satu yang membuat ya dia semakin menyintai orang tua. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan dia akan menyintai kita jika kita bisa menjadi orang kepercayaannya. Nah, ini penting ya. Setiap orang punya rahasia, anak kita juga punya rahasia. Jangan sekali-kali membongkar rahasianya di depan umum atau di depan orang lain. Ya, yang dia nggak suka itu. Ya kadang-kadang orang tua kebablasan, ya, ya membongkar rahasia. Dia tidak menjadi orang yang bisa dipercaya begitu ya, terutama dalam hal menjaga rahasia. Salah satu yang rahasia itu adalah kesalahan. Ya, kita ya langsung aja ya kita jelaskan di sini. Ya, salah satu bentuk rahasia manusia itu adalah dosanya, kesalahannya. Karena Nabi mengatakan al-ismu mahaka fi sadrik wa karihta ayat tali alaihin nas. Itu dosa. Suatu yang mengganjal dalam hati dan kamu nggak suka orang lain tahu. Ya, dan salah satu bentuk rahasia manusia itu adalah dosanya, kesalahannya. Nah, sebagian orang tua suka mengumbar kesalahan anaknya di depan orang lain. Ya, bahwa dia buat gini, buat gitu, melaporkannya, bahkan mungkin dia melaporkannya kepada istri atau ibunya, ya, atau kepada saudaranya. Ini mempermalukannya. Ya, sekali lagi salah satu rahasia manusia itu adalah dosanya. Maka kalau kita tahu seorang itu buat dosa, buat salah, maka kita harus memandangnya itu sebagai sebuah rahasia yang nggak boleh kita umbar kemana-mana, gitu ya. Nah, itu akan membuatnya malu ya, menjatuhkan air mukanya, menjatuhkan kehormatannya, dan kemudian itu pasti dia nggak akan percaya lagi sama kita. Ya, dia tidak akan percaya lagi sama kita. Nah, celakanya kalau itu anak, ya ketika dia sudah tidak percaya kepada kita, jangankan ya cinta ya, itu terlalu jauh. Ya, dekat aja mungkin dia sudah nggak mau itu. Dekat aja dia udah nggak mau itu. Apalagi kita kerap melakukannya, suka membongkar kesalahannya ataupun aibnya ya. Nah, dan rahasia yang paling nggak suka orang lain seorang itu terbongkar kepada orang lain adalah dosa. Maka kita nggak boleh mencari-cari ataupun sengaja memata-matai kesalahan orang. Kenapa? Ya satu itu nggak boleh. Yang kedua, ya sekuat apa hati kita, diri kita untuk bisa menjaga rahasia itu. Ya, nah, ya kebanyakannya bobol, jebol. Artinya gimana? Akhirnya menjadi rahasia umum, orang lain tahu. Ya, itu kebongkarnya bukan kita kumpulkan orang, kita ceritakan, enggak. Itu dari telinga ke telinga, dari mulut ke mulut. Nah, lalu kita katakan, jangan bilang siapa-siapa ya, ini rahasia, ya sama aja. Ya, akhirnya menyebarlah kemana-mana dengan kata-kata itu. Nah, itu kalau itu berlaku pada anak dan pelakunya adalah orang tua, wajar kalau anak itu jatuh. Ya, kita katakan kepercayaannya kepada kita. Hatta kepada pasangan kita, alias mungkin ibunya ya atau ayahnya. Ya, nggak perlu ya kita kita bongkar rahasianya itu kepada orang lain. Ya, nah, jadi itu yang perlu. Jadi rahasia itu bukan suatu yang dia bisikkan kepada kita, bukan itu. Ya itu rahasia mungkin kalaupun kebongkar, kalau seperti itu dia juga nggak begitu marah kan begitu ya. Nah, tapi kalau dosa, kesalahan yang kita tahu orang lain nggak tahu, lalu kita bongkar itu, kita sebarkan itu, ini akan membuatnya malu. Karena sifat dosa itu, ya, engkau nggak suka orang lain tahu itu. Maka jagalah rahasia manusia, terutama dosa dan kesalahannya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Nah jika kita bisa menjadi orang kepercayaannya, yang bisa dipercayanya, ya, dia mempercayai kita, ya, maka dia akan menyintai kita. Dia akan menyayangi kita.
Begitulah kita memperlakukan orang yang bisa menjaga rahasia kita ya. Kita pun udah ketar-ketir nih ya, saya ketahuan nih, tahu buat salah, tahu buat dosa. Tapi orang itu merahasiakannya, ya mau nggak mau ya kita akan dekat dengannya. Kita akan respect kepada orang itu. Ya, nah demikian. Karena ada rasa takut juga nanti dia ngomong kan gitu ya. Nanti dia bicara gitu. Ketika dia bisa menjaganya, pasti kita akan respect kepada orang itu. Demikian juga anak-anak kita. Nah, kadang-kadang sebagian orang tua ya suka bocor istilahnya. Cerita ke sana kemari, bahkan kepada orang-orang dekat kita ya, tadi kepada saudara-saudaranya. Ya, mungkin kita anggap itu biasalah supaya orang lain tahu gitu ya. Enggak. Kita aja lah kalau kita buat salah, orang lain nggak tahu, ada orang yang tahu. Lalu dia ceritakan ke orang-orang, ya mungkin kita juga nggak akan merasa enak ya, nggak merasa nyaman dan tenang ya dengan apa yang dilakukannya itu. Ya. Bahkan kita ya akan berubah, kalau sebelumnya kita cinta akan berubah jadi benci begitu ya. Kenapa? Karena rahasia kita terbongkar gitu. Ya. Nah, demikian. Maka jagalah rahasia anak. Ya, dan rahasia yang paling rahasia pada seseorang adalah dosanya, kesalahannya. Itu dia. Maka jangan dengan mudah kita membongkar dosa orang lain, atau menceritakan dosa orang lain, atau kesalahan orang lain yang kita tahu mungkin orang-orang nggak tahu. Ya, nah demikian. Kemudian, ya, dia akan menyintai kita. Ya, anak akan menyintai kita jika ya kita mau bertukar pikiran dengannya, bermusyawarah, tukar pikiran. Ini lebih dari sekedar komunikasi ya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan anaknya. Untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah ceritakan dalam surat As-Saffat. Ya, ayat 100 dan seterusnya. Ya, yang sudah kita bahas juga sebelumnya ya, bagaimana Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, Inni arafil manami anni adzbahuk. Fandur madza tarah. Nah, itu berdialog namanya, bermusyawarah. Artinya kita menghargainya dengan mau mendengarkan pendapatnya. Itu salah satu bentuk penghargaan kita kepada seseorang, yaitu kita mau mendengarkan pendapatnya dan kita menghargainya. Begitu kita menghormati seseorang. Ya, bukan dengan retorika ataupun dengan hal-hal yang seolah-olah menghormatinya begitu. Padahal sebenarnya ya dia juga kurang respect sama kita. Karena kita terlalu intimidatif ya dengan memaksakan kehendak dan pendapat kita kepadanya dan nggak pernah memberikan kesempatan kepadanya untuk berpendapat. Ya. Nah, apalagi orang tua yang main pokoknya dan pokoknya itu terkesan kurang menghargai ya. Oh, dia kan anak, harus dengarkan kita. Iya, betul. Tapi ada kalanya juga kita ya harus mendengarkan pendapatnya. Ya, boleh jadi ya, mana tahu pendapatnya itu lebih brilian ya, lebih bernas, lebih cemerlang daripada pendapat kita. Apalagi ini kita berhadapan dengan remaja ya. Ya, begitulah kadang-kadang manusia itu tidak bisa, kebenaran itu kadang-kadang Allah munculkan dari lisan yang lain, begitu ya, bukan dari lisan kita, begitu. Ya, karena makanya dari itu kita diperintahkan untuk mendengar, ya. Nah, mendengar, kenapa? Boleh jadi, orang yang kita sampaikan misalnya hadis ya kepadanya, dia lebih paham daripada kita. Itu perlunya kita mendengar. Ya. Nah, demikian. Maka salah satu bentuk penghormatan, respek kita kepada seseorang, ini bukan hanya kepada anak ya, yaitu kita mau mendengarkan pendapatnya. Sama istri juga demikian ya. Ini bukan sama anak aja ya, terhadap anak saja ya. Terhadap istri juga sama. Kalau kita menghargai dan menghormatinya ya, maka dengarkan pendapatnya.
biarkan dia bicara untuk bertukar pikiran dengan kita. Musyawarah istilahnya, ya. Begitulah kita menghargai seseorang. Begitulah kita menghargai, mengapresiasi seseorang, yaitu dengan mendengarkan pendapatnya. Nah, dengan anak juga sama, ya. Nah, ada orang tua yang terus motong perkataan anaknya. Dengarkan, dengar, diam. Pokoknya kamu diam, pokoknya. Nggak memberikan kesempatan bagi anak untuk berpendapat. Apa yang sebenarnya ada dalam benaknya, dalam pikirannya. Ya, mungkin orang tua ini takut kata-katanya nggak diikuti sama anaknya, mungkin. Kita ini bukan orang yang merangkum semua ilmu di kepala kita. Memang kita orang tua super power gitu ya, semua ilmu ada di kepala kita gitu, hingga kata-kata kita itu jadi wahyu gitu. Kan tidak, makanya kita perlu dengar juga. Sama istri juga sama, banyak juga suami yang ya kayaknya semua ilmu sudah ada di kepalanya itu. Nggak pernah mau mendengarkan istrinya. Ya, dibungkam terus. Nah, orang itu kalau diperlakukan seperti itu, lama-lama bosan juga. Dan dia merasa nggak dihargai, begitu ya. Nah, lama-lama dia mengatakan, udah percuma. Dia nggak mau memberikan pendapat apapun, ya usul apapun, saran apapun kepada kita, diam aja dia. Nabi saja mendengarkan usulan, masukan dari istri. Itu terjadi ketika perjanjian Hudaibiyah ya. Selesai perjanjian Hudaibiyah, Nabi menyuruh para sahabat untuk bercukur ya, karena gagal umroh waktu itu ya, gagal masuk Mekah. Ya mereka mau nggak mau harus bertahalul, mencukur rambut dan menyembelih hewan hadyu mereka. Nabi pun mengeluarkan perintah, tapi nggak ada yang melakukannya. Ya nggak ada yang mengerjakan apa yang dikatakan Nabi. Sehingga Nabi marah dan masuk ke tenda. Nggak tahu lagi apa yang mau dibuat. Ya, nah biasanya kan nggak seperti itu. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar. Karena mereka masih shock dengan isi perjanjian Hudaibiyah itu. Yang dinilai merugikan kaum muslimin, berat sebelah, nggak adil. Maka ketika Nabi menyuruh mereka untuk bertahalul dan menyembelih hewan hadyu, nggak ada yang melakukannya. Nggak terbayang ini ya. Biasanya nggak seperti itu. Apalagi di situ ada Abu Bakar dan Umar yang ya selalu menjadi yang terdepan, yang apa namanya, yang paling awal untuk melakukan apa yang dikatakan Nabi, diperintahkan Nabi. Tapi waktu itu nggak ada yang bergeming, diam saja. Ya kan Nabi masuk ke tenda, bertemu dengan Ummu Salamah. Ya, ini nggak tahu lagi Nabi mau buat apa ini. Nah, ketika ketemu Ummu Salamah menyampaikan pendapat dan Nabi mau mendengarnya dan Nabi melakukannya. Apa kata Ummu Salamah saat itu? Maukah mereka melakukan apa yang kamu katakan? Keluarlah, jangan bicara sama siapapun. Panggil tukang cukur rambutmu, ambil pisau sembelih hewan hadyumu. Itu kata Ummu Salamah kepada Nabi. Ya seorang istri. Ya kadang-kadang kita perlu dengar juga itu. Seperti Nabi. Itu seorang Nabi ya. Ya, kadang-kadang kita motong terus, kamu tahu apa, sok tahu, kamu kan nggak tahu apa-apa, gitu. Kita underestimate ya kepada orang lain dengan tidak menghargainya, dengan memotong perkataannya ataupun membungkam pendapat ataupun sarannya. Maka Nabi melakukan apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah dan ternyata betul. Begitu Nabi melakukan apa yang dikatakan Ummu Salamah, para sahabat itu berbondong-bondong melakukan apa yang dilakukan Nabi. Padahal Nabi nggak menyuruh lagi. Mereka berebut-rebut saling mencukur satu sama lainnya, ya, dan menyembelih hewan hadyu mereka hingga nyaris satu sama lain saling mencederai. Begitulah. Ya, nah demikian. Ya, ternyata itu adalah saran, usulan, masukan dari seorang istri, seorang wanita. Artinya itu Nabi ya, bukan semua ilmu juga saat itu dikuasai Nabi ya.
cara seperti itu, ya ternyata Ummu Salamah yang tahu gitu ya. Nggak kepikiran juga, itulah keterbatasan manusia. Padahal itu seorang nabi, bagaimana kita, orang tua yang mungkin kurang belajarnya, bahkan nggak pernah belajar mungkin, ya. Kemudian kata-kata kita seolah-olah wahyu gitu ya. Ya, dan anak-anak kadang ada orang tua yang ngawur gitu ya. Dia yang sebenarnya jadi orang tua yang sok tahu gitu, nggak tahu sebenarnya, anaknya tahu gitu, tapi dia bungkam terus. Ini kan nggak menghargai namanya. Apalagi remaja, lama-lama dia akan meninggalkan kita. Dia merasa percuma ini, saya nggak dihargai. Ya, jadi orang itu nggak akan merasa nggak dihargai jika kita tidak mau mendengarkan perkataannya atau pendapatnya. Makanya perlu bertukar pikiran, bermusyawarah dengan siapapun. Ya, wa amruhum syura bainahum. Nabi saja diperintahkan Allah untuk bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri. Itu dengan sahabat. Ya, logikanya untuk apa lagi bermusyawarah dengan sahabat? Nabi kan dapat wahyu. Tapi Allah perintahkan untuk bermusyawarah kepada orang-orang yang nggak dapat wahyu, yaitu para sahabat. Nabi dapat wahyu. Itu pentingnya jangan kita nggak ada ilmunya ini, nggak ada dia anak saya, untuk apa saya bertukar pikiran bermusyawarah dengannya gitu ya. Mungkin kita berpikiran seperti itu ya. Nah, demikian. Ya, sematang apapun pengalaman kita, sebanyak apapun pengalaman kita, ya kita perlu bermusyawarah dengan orang lain ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, mungkin itu dulu materinya, nanti akan kita lanjutkan masih di bab atau poin itu ya, yaitu membuat atau menciptakan lingkungan yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang ya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian ikhwatul Islam, jazakumullah, materi yang telah disampaikan oleh Al Ustaz di kesempatan pagi hari ini masih dalam pembahasan menciptakan lingkungan positif bagi remaja yang mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini yang sesuai dengan pembahasan kita. Yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari Ibu Santi yang berada di Jakarta. Assalamualaikum. Oh, mohon maaf, ada dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bolehkah menceritakan kesalahan anak kepada ayahnya, tapi anak tidak menyukainya dan merasa ibunya tidak bisa menjaga rahasia? Jazakallahu khair. Ya, ini yang perlu dijaga sebenarnya, kepercayaan anak kepada kita. Ya, boleh jadi kita perlu bertukar pikiran dengan si ayah di sini ya. Ini kan ceritanya ibu ya. Ya, tapi ya si ayah di sini juga harus mengerti ya. Ya, dia harus bisa berpura-pura istilahnya, tidak tahu gitu ya. Jangan justru ketika diceritakan sama si ibu, si ayah nyerang anak begitu ya. Ya sudah, berantakan itu semuanya. Ya, si anak tidak akan dengar si ayahnya dan si anak akan ya hilang kepercayaan kepada ibunya begitu. Hancurlah semuanya itu kalau seperti itu. Biasanya terjadi seperti itu. Ya, si anak ya diketahui berbuat salah oleh si ibu menceritakannya kepada si ayah, nggak ada koordinasi. Akhirnya bagaimana? Si ayah langsung melabrak si anak gitu ya, tanpa tahu misalnya mungkin latar belakang dan lain sebagainya. Akhirnya gimana? Si anak akan mengabaikan, mengignore perkataan si ayah, dia nggak akan terima itu, kan begitu ya. Kemudian yang lebih buruk lagi, si anak tidak akan mempercayai si ibu lagi, kan begitu ya. Nah, jadi perlu koordinasi yang baik gitu. Maka pernah saya sampaikan juga, mendidik anak itu seperti berburu, yang harus ada observasi, koordinasi, dan eksekusi. 3 hal itu, ya. Ya, ini yang kedua tadi kita sebut koordinasi yang rapi gitu ya. Kita mungkin pernah lihat binatang berburu ya, singa berburu rusa begitu ya. Bagaimana koordinasi antara singa itu, nggak mengacau gitu ya. Nah, kalau ada yang ngacau gitu ya, padahal bukan momennya untuk dia ngejar gitu ya. Ini kacau nanti, ya bisa lepas itu si rusa.
Ya, jadi ya seperti itu, mendidik anak itu yang memang ya seperti berburu, ya. Nah, anak kita itu adalah buruannya gitu ya. Jadi harus rapi koordinasinya. Nah, ya, nah koordinasi itu rapi kalau didasari observasi yang benar kan begitu ya. Nah, sehingga ya kita anggap salah pada anak itu betul-betul salah begitu ya. Karena kalau observasinya keliru, kita kita nilai dia salah, ternyata dia yang benar begitu. Nah, demikian. Jadi harus ya kita lihat sebab-sebabnya, latar belakangnya kan begitu ya. Nah, demikian. Ada hal-hal yang kita anggap salah, ternyata ya sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam nggak salah ya. Mungkin dia melakukan sesuatu itu atas dasar alasan yang kuat kan begitu ya. Nah, itulah observasi namanya. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, maka ya perlu kita jaga di sini privasi anak begitu ya. Nah, koordinasi yang baik. Misalnya kita ceritalah sama kita nggak tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Kita perlu bertukar pikiran dengan pasangan kita, yaitu dengan ayahnya. Nah, di sini ayahnya juga harus pengertian dan bisa diajak koordinasi, kerjasama yang rapi. Jangan langsung ngelabrak si anak begitu ya. Nah, jadi si anak juga dari mana tahu ini kalau nggak dari ibunya, saling curiga. Nah, selesailah, runtuh kepercayaan itu. Ya, akhirnya ya berantakan semuanya jadinya. Ya, nah kalau itu terjadi lebih dari sekali ya sudah habis. Anak itu mungkin cari orang lain yang dia percaya begitu ya. Nah, jadi banyak anak-anak yang nggak dekat sama orang tuanya karena masalah-masalah kecil seperti ini. Tapi sebenarnya nggak kecil ini. Ini masalah yang besar sebenarnya, masalah kepercayaan kan begitu ya. Nah, jadi jika kita ingin dia mencintai kita, jadilah kita orang yang bisa dipercaya. Ya, nah demikian. Tadi kita sebutkan rahasia yang terdalam pada manusia adalah dosanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk ibu yang berada di Bandung tadi yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali ini dari Ibu Nia yang berada di Jambi. Ya Ustaz, saya mempunyai anak remaja laki-laki berusia 18 tahun. Suatu ketika saya mengecek HP-nya lalu melihat chat dia dengan teman perempuan. Dari chat-chatnya itu saya menilai bahwa dia melakukan pacaran, Ustaz. Lalu saya bertanya kepada dia dan dia hanya menjawab itu hanya teman biasa. Bagaimana sikap saya, Ustaz, agar dia bisa terbuka ya mengenai hal ini dan saya bisa menasihatinya? Ya, ya tentunya jangan memata-matai anak juga yang pertama ya. Nah, kalau itu kedapatan lah misalnya ya kita katakan ya, ada orang tua yang siap, ya dia siap untuk tahu kesalahan anak, hingga dia bisa berpikir jernih bagaimana cara untuk menyelesaikannya dengan cara yang baik ya. Ada yang nggak siap begitu ya, mengetahui kesalahan anak. Sehingga kadang-kadang penyelesaiannya berantakan gitu, heboh, nggak karuan, cerita sana sini kan gitu ya. Cerita dia sama suaminya, cerita dia sama saudara-saudaranya kan gitu ya. Oh, ternyata si fulan pacaran. Nah, itu kadang-kadang yang membuat berantakan urusan ini begitu ya. Nah, jadi kita harus paham juga, manusia itu tempatnya kesalahan, tidak terkecuali anak kita kan begitu ya. Nah, jadi kita ya harus ya bisa memandangnya dulu sebagai suatu hal yang bisa saja terjadi pada semua orang. Ya, orang juga bisa memergoki dosa kita begitu ya, yang mungkin kita nggak tahu itu. Ya, nah demikian. Ya pertama tadi itu jangan sengaja memata-matai anak gitu ya. Nggak semua orang pasti nggak suka lah dimata-matai. Nah demikian. Nah kalau kita tahu itu, ya, kalau kita tahu itu, maka yang pertama harus kita lakukan adalah menjaga rahasianya itu, ya, menjaga rahasianya itu. Jangan dijadikan sebagai jadi rahasia umum istilahnya. Ya, kita cerita sama ayahnya, kita cerita sama saudara-saudaranya, ya, hanya sekedar cerita begitu ya, bukan untuk mencari solusi bagaimana cara mengatasinya begitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang menunjukkan bahwa orang tua ini nggak siap mengetahui kesalahan anak. Ya berantakan itu, ya. Si anak pun jadi kadang-kadang
orang itu diperlakukan seperti itu tambah ngelawan istilahnya. Ya tambah dia tunjukkan eksistensinya. Oh ya udah saya pacaran katanya. Hingga kita tidak bisa menguasai hatinya begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ya yang kedua adalah ya orang tua itu juga harus siap itu untuk tahu kesalahan anaknya begitu ya. Nah, sebagaimana kita juga di dalam hablun minan nas, ya suami istri juga ya. Ada pasangan itu yang nggak siap untuk mengetahui ya kesalahan pasangannya. Jadi kita katakan dosa itu rahasia. Ya seperti itu, pacaran kan dosa. Ya maka dia menganggap itu rahasia. Ya, nah demikian. Ya, jadi ya seperti itu yang ya awalnya ini dulu ya. Dasarnya dulu ini. Nah, kemudian baru setelah itu tadi kita sebutkan mendidik anak itu seperti berburu. Maka di sini perlu kita koordinasi dengan ayahnya, ya, dengan yang lainnya, begitu. Masuk dari sisi yang mungkin dia nggak merasa bahwasanya orang lain sudah tahu dan memang semuanya menjurus menuju ke satu arah, yaitu supaya dia berhenti dari dosanya itu. Itulah namanya berburu, kan begitu ya. Nah, demikian. Jadi tidak gerasa-gerusu dan seolah-olah panik begitu ya. Ya siapa yang nggak buat dosa? Ya. Jangan kita katakan masa nggak tahu pacaran itu haram. Ya nggak bisa seperti itu. Lalu kita ngamuk-ngamuk, marah-marah sama anak, ya percuma disekolahkan, percuma. Ya boleh jadi dia juga nggak tahu mungkin kan begitu ya, atau hal-hal lain lah begitu ya. Nah itulah banyak alasan ya orang itu jatuh dalam dosa. Ya anak itu berbuat dosa begitu ya. Nah dan juga ya orang tua juga harus introspeksi diri begitu. Pendidikan itu riwayat. Ini cerita anak 18 tahun gitu ya. Itu riwayat itu udah 18 tahun gitu ya. Artinya kalau sanad tuh panjangnya udah panjang itu ya sanadnya itu. Nah, dia selidiki sanadnya ini, sanad pendidikan ini, riwayat pendidikan itu. Jangan-jangan ya ini celah berasal dari orang tua. Ya boleh jadi. Apalagi orang tua tidak melaksanakan fungsinya selama ini. Artinya apa? Pendidikan itu kebanyakan dititip. Ya, dititip sama yang lain, pihak ketiga. Ya, jadi ya dia nggak tahu menahu aja. Tiba-tiba ketika anak itu sampai di usia seperti itu, kemudian kedapatan pacaran misalnya atau yang lainnya kan begitu ya. Lalu dia keluar kata-kata mutiaranya, memang nggak diajari, memang nggak tahu gitu ya, nggak diajarkan di sekolah, ya nggak tahu juga, jangan-jangan diajar di sekolah. Ini itu pentingnya riwayat kan gitu ya. Dalam pendidikan itu pentingnya sanad riwayat pendidikan itu si anak ini. Ya, nah demikian. Ya jadi kita harus melihat dari semua sisi. Ya, jadi kita juga bisa memberikan penyelesaian yang terbaik begitu ya. Sehingga ya tidak ya kadang-kadang itu akan mungkin dia berhenti pacaran tapi dengan rasa terpaksa, tapi dia merasa ini gara-gara ibu saya ini gitu ya. Ya. Tapi tidak sepenuhnya dia tinggalkan nantinya ya. Dia cari kesempatan kita lengah, dia lakukan lagi gitu. Karena kita tidak berhasil meraih hatinya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebenarnya panjang harus kita bicarakan tentang masalah-masalah seperti ini ya. Nah, karena itu di sini perlunya kita ya melakukan pendekatan-pendekatan yang terus-menerus kepada anak. Ya, sehingga bukan hanya masalah pacaran, masalah yang lainnya juga penyelesaiannya juga akan sama begitu ya. Karena namanya anak identik dengan salah. Ya, manusia bahkan identik dengan salah. Ya, nah kadang-kadang orang tua berekspektasi terlalu tinggi. Dia ingin anaknya nggak berbuat salah. Lalu celakanya dia lihat anak orang lain, seolah-olah anak orang lain nggak buat salah begitu ya. Sama aja, semua anak buat salah. Coba kita aja yang nggak tahu gitu ya. Nah,
Kita lihat anak orang lain alim-alim saja kayaknya kan gitu ya. Padahal juga mungkin ya sama dengan anak-anak kita ya. Wallahu alam bisawab. Nah, itu mungkin Nah, Ustaz. jawabannya ya. Iya. Ya, ya selanjutnya ya perlu ya kita katakan apa ya menyampaikan ya nasihat itu dengan sabar dan kasih sayang. Itu wasiat Allah dalam Al-Qur'an. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Nah, demikian. Ya, kewajiban kita hanya menasihati. Hidayah bukan di tangan manusia. Ya, tapi Allah akan menilai sejauh mana ya kesungguhan kita dan keseriusan kita, usaha kita untuk ya melakukannya ya, untuk melaksanakan tugas kita menyampaikan nasihat itu. Itu yang Allah akan nilai dari kita, bukan hasil ya. Ya, pernah saya sampaikan juga bahwa di dalam mendidik ini, berdakwah, mendidik dan sejenisnya, yang Allah lihat nanti bukan hasilnya. Yang ditanyakan di akhirat nanti juga bukan hasil. Tapi apa yang sudah kamu lakukan. Ya, bukan hasilnya bagaimana begitu ya. Nah, hasilnya bagaimana, enggak. Itu enggak akan Allah tanyakan kepada kita. Karena itu urusan Allah juga kan gitu ya. Orang itu dapat hidayah atau tidak bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Tapi yang Allah akan tanyakan sebagai pertanggungjawaban kita di hadapannya nanti ya, apakah nanti jawaban kita pertanggungjawaban diterima atau tidak adalah apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya apakah kira-kira bisa lepas dari pertanggungjawaban nanti di depan Allah, kan begitu. Nah, itu yang harus kita pahami dulu ya. Nah, demikian. Jadi perlu terus-menerus nasihati ya, jangan putus asa kan begitu ya. Jangan juga percuma udah nggak usah dikasih tahu lagi, atau justru kita ini 18 tahun ya. Membuat dia justru menjauh dari kita kan gitu ya. Nah, ya itu mungkin masalahnya tambah rumit kan begitu. Wallahu alam bisawab. Nah, mungkin demikianlah ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.